Inilah kemacetan parah yang pernah terjadi di pintu tol Brebes Timur atau yang sering disebut Brexit. Pintu tol yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada Juni 2016 menjadi sorotan. Gerbang tol yang digadang-gadang akan mempersingkat waktu tempuh dari Jakarta menuju Brebes justru terjadi kemacetan panjang. Namun di puncak arus mudik tahun ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan kemacetan horor di Brexit tak akan terjadi. Tahun ini keberadaan tol darurat Brebes-Gringsing sangat membantu mengurangi beban kemacetan hingga menuju Semarang. Tadi ada Brexit yang kita lewati, yang dulunya sampai 15 km, sekarang sepi. Sebagian besar kendaraan-kendaraan kecil sudah lewat sini semua. Lewat mencoba di Kaligangsa sampai dengan Gringsing ini. Terjadi lumayan padat ini, tapi tidak terjadi kemacetan luar biasa ya. Hanya karena di pintu tol saja. Kita lihat tadi hampir lebih kurang 200 meter saja. Artinya kita melihat bahwa Brexit tahun lalu sudah tidak ada lagi terjadinya horor itu. Kemudian yang kedua, peminat untuk memasuki jalur fungsional sangat tinggi. Secara infrastruktur, jalur tol Brebes-Gringsing belum memadai. Pengendara harus berhati-hati agar tidak kehilangan kendali saat memacu mobil. Di bagian yang baru diperkeras dengan batu, pengemudi harus berjuang melawan hamburan debu. Setelah diperbaiki sejak Selasa lalu, jalan tol darurat kembali dibuka mulai Kamis pagi. Jalur darurat mulai digunakan untuk arus balik Lebaran dari Jawa Tengah menuju Jakarta. Justru tadi saya juga menghimbau kepada Bapak Kapolres untuk disampaikan kepada hierarki yang lebih tinggi agar fasilitas seperti kesehatan, bensin, dan beberapa hal itu harus dilakukan. Dan malah saya menyarankan kepada Kapolda Jateng untuk melakukan tes. Ya. Menurut informasi Pak Heri itu sudah selesai diperbaiki. Nah, dites dengan kecepatan berapa bisa dilakukan, apakah masih ada, kalau masih ada mungkin kita harus menjaga tempat-tempat itu. Jadi kita lakukan, kita operasikan jalan itu secara konservatif. Kewaspadaan berkendara patut menjadi perhatian pengendara. Kecelakaan terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. 6 orang tewas saat sebuah minibus bertabrakan dengan bus pariwisata. Kecelakaan terjadi akibat sopir minibus mengantuk. Diduga sebagai CA Anwar sebagai driver itu ngantuk, kemudian ke arah kanan dan menabrak daripada bis yang ada di arah barat, dari arah timur ke barat. Sedangkan si korban ini dari arah barat ke timur, rencana akan membawa keluarganya ke rumah. Kecelakaan juga terjadi di Purbalingga, Jawa Tengah. Bus Rosalia Indah jurusan Jakarta-Yogyakarta terjun ke jurang. Akibatnya 4 orang tewas dan 37 lainnya luka-luka. Namun upaya polisi dan instansi terkait mengantisipasi kecelakaan tahun ini patut diapresiasi. Insiden kecelakaan cenderung menurun dibanding tahun lalu. Menurut data dari NTMC Polri, pada 2016 terjadi kecelakaan sepeda motor sebanyak 122 unit, mobil penumpang 37 unit, dan bus 4 unit. Sementara tahun 2017, pada periode yang sama, ada 110 unit sepeda motor yang mengalami kecelakaan, mobil penumpang 28 unit, dan bus 7 unit. Secara keseluruhan, mudik tahun ini berjalan dengan baik. Tak ada lagi kemacetan parah seperti tahun lalu. Pemerintah telah belajar banyak dari kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. Tim Liputan, Kompas TV.